Perkenalkan, nama saya Elsa Justina Menulang dengan NIM 242908030, Prodi Manajemen. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang MSDM. Kasus yang berjudul Viral Karyawan Minta Cuti Orang Tua Sakit diduga dipaksa resign oleh atasan di Medan. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang bentuk perilaku kerja positif atau negatif dalam kasus tersebut. Pertama itu ada perilaku kerja negatifnya dalam atasan atau supervisor yang mencakup pertama pemaksa pengunduran diri. Atasan memaksa karyawan resign atau mengundurkan diri hanya karena izin cuti darurat. Ini melanggar hak dasar karyawan. Yang kedua mencakup kurangnya empati dan kemanusiaan. Atasan tidak menunjukkan kepedulian atas kondisi darurat keluarga karyawan, melainkan memprioritaskan kehadiran kerja di atas nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, mencakup tindakan tidak profesional, mengancam tidak akan mempekerjakan kembali di cabang lain jika karyawan tidak resign. Selanjutnya mencakup manajemen komunikasi yang buruk. Itu respon yang diberikan di chat tidak prosedural, arogan, dan menyuruh libur sepuasnya dengan cara menekan. Kedua, saya akan menjelaskan tentang perilaku kerja positif atau karyawan yang mencakup pertama komunikasi yang sopan dan prosedural. Karyawan izin melalui chat dengan bahasa yang santun dan jelas, menjelaskan alasan mendesak atau orang tua sakit. Nah, kedua itu mencakup loyalitas dan tanggung jawab. Karyawan menunjukkan dedikasi, bahkan tetap menawarkan diri untuk masuk jika cuti tidak bisa diberikan atau memang tidak bisa, saya tetap masuk, tidak apa-apa. Terus selanjutnya itu mencakup kepatuhan. Karyawan sudah terbiasa mematuhi peraturan, termasuk tetap masuk kerja saat hari besar atau lebaran. Nah, dalam kasus tersebut itu termasuk dalam tipe perilaku negatif, karena kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya manajemen SDM yang memanusiakan empati atas perlindungan hak karyawan atas cuti keluarga sakit. Yang ketiga itu apa faktor penyebab munculnya perilaku tersebut? Faktor penyebab munculnya penyebab tersebut itu yang pertama ada faktor individu. Di saat emosi sesaat dan penyalahgunaan wewenang, adanya yang pertama emosi sesaat. Supervisor yang bersangkutan akhirnya mengakui bahwa respon tersebut munculnya akibat emosi sesaat dan bukan kebijakan manajemen. Nah, kedua itu mencakup arogansi dan kurang empati. Perilaku atasan tanpa mempertimbangkan urgensi alasan karyawan atau orang tua sakit, menunjukkan minimnya rasa empati. Nah, yang ketiga itu mencakup gaya kepemimpinan toksik. Adanya indikasi gaya kepemimpinan yang menunjukkan mengintimidasi dan tidak mendukung terhadap karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa dampaknya bagi individu dan organisasi. Yang pertama, dampak dalam individu, karyawan, dan atasan itu kurangnya empati dan kemanusiaan atas gagal memahami situasi darurat keluarga dan memprioritaskan operasional di atas kesehatan anggota keluarga karyawan. Nah, selanjutnya itu mencakup kurangnya profesionalisme, tidak mampu memisahkan masalah profesional atau izin cuti dengan respon profesional dan emosional atau intimidatif. Nah, selanjutnya itu mencakup kelebihan atau mental atasan. Itu tekanan pekerjaan yang tinggi pada tingkat manajer seringkali menyebabkan atasan menjadi abai terhadap kesejahteraan bawahan atau toksik. Nah, selanjutnya itu saya menjelaskan tentang faktor organisasi atau perusahaan manajemen. Selanjutnya itu mencakup budaya kerja yang toksik. Lingkungan yang menuntut loyalitas mutlak tanpa peduli pada hak dasar karyawan, bahkan cenderung menghalalkan segala cara. Nah, terus selanjutnya itu mencakup manajemen operasional yang otoriter. Fokus berlebihan pada produktivitas tanpa sistem backup SDM yang baik sehingga cuti satu orang dianggap melumpuhkan organisasi. Nah,
selanjutnya itu ada mencakup kurangnya pelatihan leadership. Itu perusahaan tidak memberikan pelatihan yang memadai mengenai leadership dan hukuman retaliatif bagi tingkat supervisor. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah solutif yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama itu investigasi dan klarifikasi segera. Itu akan mencakup manajemen perusahaan harus melakukan investasi independen untuk memastikan kebenaran percakapan yang viral. Terus selanjutnya pihak berwenang di perusahaan atau HR harus memanggil oknum supervisor atasan tersebut untuk diminta keterangan. Nah, kedua itu harus melakukan saksi tegas bagi oknum atau supervisor. Nah, itu akan mencakup jika terbukti berikan saksi berat atau seperti demosi, mutasi, atau pemutusan hubungan kerja kepada oknum tersebut karena telah bertindak sewenang-wenangnya dan melanggar aturan. Oke, selanjutnya itu permohonan maaf dan tindakan perbaikan. Itu akan mencakup mengeluarkan surat permohonan maaf resmi secara publik untuk meredamkan keamarahan publik dan itu selanjutnya akan melakukan permohonan maaf dan tindakan perbaikan. Itu akan mencakup mengeluarkan surat permohonan maaf resmi secara publik untuk meredam kemarahan publik dan memulihkan citra perusahaan. Terus mencakup juga menghubungi karyawan yang bersangkutan untuk meminta maaf secara personal dan menawarkan pemulihan posisi atas atau hak-haknya. Oke, selanjutnya itu terdapatnya tinjau ulang prosedur izin cuti. Itu mencakup memastikan kebijakan cuti perusahaan atau khususnya untuk alasan mendesak atau keluarga sakit sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan mudah diakses dan karyawan tanpa rasa takut. Nah, kelima itu melakukan pelatihan manajemen empati. Itu mencakup mengadakan pelatihan bagi supervisor dan manajemen mengenai kepemimpinan yang berempati agar tidak terjadi intimidasi terhadap karyawan. Karyawan memiliki hak izin mendesak dan memaksa resign dalam situasi tersebut adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan dan dimaklumi.